datang di studio Geraha 45 channel Pos Kita ID dengan program Cuko Cerita Untuk Kita. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Charma Aprianto, Kak ya. Nggak apa dibuka aja maskernya, nggak apa-apa. Oke. Bung Charma ini adalah salah satu aktivis di Sumsel yang selalu bergerak untuk masyarakat. Kalau nggak salah udah kurang lebih 5 tahun ya. Ya, mulai kembali 5 tahun terakhir. Itu organisasinya apa aja yang sudah digeluti? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua warga Palembang yang menyaksikan program Cuko. Saya Charma Aprianto. Kalau 5 tahun terakhir saya membentuk pertama kali 2016 itu awal komunitas anak muda anti narkoba Indonesia Kadatiba. Dalam perjalanannya Kadatiba sampai hari ini sudah punya rumah konseling sendiri di daerah Pelaju. Ya alhamdulillah sejak 2018 kita sudah bermitra dengan beberapa perusahaan di mana kita dibantu dari JSR untuk kebutuhan rumah konseling kita, karena sudah ada 25 sekarang. Karena kapasitasnya cuma 25 orang, di rumah itu cuma ada 8 kamar, ada kasur, cuma 25 orang. Nah, sudah 3 tahun dibina oleh salah satu perusahaan BUMN besar di Indonesia ini. Kemudian 2018 karena tiba bukan saya lagi ketua umumnya, sudah ada Bung Fikri, itu pertama kali. Kemudian 2016 akhir saya juga terpilih dalam muktamar, terpilih menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia PPMI, salah satu organisasi buruh yang konsen fokus memperjuangkan hak buruh di mana berada, khususnya Sulawesi Selatan. Pada perjalanannya PPMI sudah memberikan kontribusi kepada perjuangan buruh dengan beberapa kali kita memperjuangkan masalah upah minimum regional, upah minimum kota di Sumatera Selatan ini. Kemudian banyak lagi kita mengadvokasi kasus-kasus ketenagakerjaan yang memang tidak terselesaikan selama ini. Nah itu untuk organisasi Kadatiba dan PPMI. Dan 2020 Agustus saya bersama beberapa aktivis Selatan didukung oleh pihak-pihak birokrasi, pihak legislasi, di mana ketua Dewan Pembinanya adalah Ibu Anita Beringharti, kita membentuk yang namanya Ormas khusus mengenai kegiatan sosial budaya masyarakat, namanya Gerakan Cinta Rakyat atau GECA, dan berpusat di Indonesia ini ada di Kota Palembang. Jadi selain Kadatiba, PPMI dan GECA, saya juga akhir-akhir ini dalam 2 bulan terakhir membentuk yang namanya Tim Independen Kita Peduli, yaitu kumpulan anak-anak muda yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan saya untuk bergabung bekerja sama di dalam gerakan peduli terhadap masyarakat. Itu namanya Tim Independen Kita Peduli. Salah satu programnya yang sekarang sedang kita gencar-gencarnya adalah Rezeki Dalu. Jadi itu sebenarnya. Oh, tadi bahas Rezeki Dalu. Ya, sekilas Kak, sih Rezeki Dalu itu. Baik, jadi Rezeki Dalu itu adalah saya bersama anak-anak muda yang tergabung dalam tim Independen Kita Peduli mendatangi seluruh wilayah di Kota Palembang ini yang mana mereka yang sangat membutuhkan, misalnya rakyat miskin kota, kemudian orang-orang yang sakit, orang-orang yang memang butuh punya penghasilan di bawah standar, dan kita mendata sekarang sudah berjalan 9 kelurahan. Setelah kita membagikan sembako antara jam 9 malam sampai jam 12 malam, kita melaksanakan diskusi kampung, di mana saya mendengarkan aspirasi langsung dari Pak RT, Pak RW, juga Ketua Forum RT, kepemudaannya di daerah setempat mengenai kendala-kendala, kebutuhan-kebutuhan yang boleh dibilang belum bisa tersentuh oleh pemerintah secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi kita ngambil peran di situ. Kita membantu pihak pemerintah menyelesaikan semua perkara, mendengarkan aspirasi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan bergeraknya memang dalu. Kalau dalu itu bahasa Palembang, bahasa Indonesianya malam. Jadi rezeki dalu itu rezeki di tengah malam. Nah itu jadi bergeraknya jam 9 sampai jam 12 malam. Itu kenapa sih Kak harus dalu? Karena kan nanti kita tidur tuh dalu. Baik. Kenapa? Jadi rezeki dalu kita mengetok rumah warga, memang tidak ada settingan. Kita dapat datanya dari ketua RT,
dari tokoh masyarakat, di mana misalnya RT Kecamatan Kemuning, RT ini yang mana masyarakatnya banyak yang susah, banyak yang tidak mampu, dan mereka membantu kita mengantarkan kita ke sana. Dan kita ketok rumah mereka itu dalu-dalu. Kenapa kita pilih dalu atau malam? Karena di Kota Palembang ini banyak dermawan sebenarnya yang sudah melakukan program peduli sosial. Ya, termasuk beberapa tokoh birokrasi yang rajin turun ke lapangan, yaitu kita sadari bermanfaat. Tetapi yang melakukannya tengah malam itu belum ada. Nah, kalau dulu Pak Wali Kota kita dengan program subuh jemaat, nah kita ngambil dalu ini belum ada. Dalu itu supaya lebih dikenal oleh familiar oleh masyarakat. Kita. Ini gagasan itu dibentuk dari apa sih Kak? Secara pribadi saya memang fokus kepada gerakan peduli sosial. Saya mulai dari Kada Tiba, saya mulai dari PPMI, di mana ketika awal pandemi COVID-19 saya melakukan kegiatan sosial semprot gratis disinfektan, ada kurang lebih kemarin totalnya di 97 masjid dan musola Kota Palembang. Kemudian ada juga pembagian sembako gratis membentuk dapur-dapur umum, ada 3 kelurahan yang kita bentuk kemarin. Nah itu memang atau ya pokoknya saya sangat suka dengan kegiatan sosial, di mana saya bisa mengajak orang-orang yang punya nurani, punya pemikiran yang sama untuk membantu sesama. Kenapa ini terbentuk? Ya karena saya pikir kalau saya gunakan PPMI itu terbatas pada segmen buruh. Kalau saya gunakan Kada Tiba terbatas kepada korban-korban penyalahgunaan narkoba. Tapi kalau saya bentuk sendiri tim independen Kita Peduli Rezeki Dalu ini, saya dengan leluasa bisa menentukan siapa-siapa yang mau bergabung. Dan alhamdulillah hari ini 20 orang tim yang tergerak dalam Rezeki Dalu adalah anak-anak muda semua. Mereka yang masih kuliah, mereka yang baru tamat kuliah rata-rata. Jadi segmennya adalah gerakan anak-anak muda untuk turun membagikan sembako pada malam hari. Saya pikir itu ide dasarnya ya, membangkitkan semangat anak muda untuk meningkatkan rasa peduli. Oh, berarti itu dapat data-datanya dari RT-RT? Iya, kita ada tim kita yang turun sebelum ini mendata. Jadi target kita di 107 kelurahan harus tuntas di 2021. Ini baru 9 kelurahan. 9 kelurahan. Oke. Bukan tipu sih. Coba pengen tanya doang kan, boleh kan mau tanya kan? Siap. Itu pemberian bantuan tuh dananya dari mana sumbernya? Baik, kalau bagi saya untuk melakukan sesuatu niat yang baik, yang paling penting adalah kita pasang niat dulu. Kalau niat kita sudah baik, kita melangkah seadanya, insya Allah Allah mudahkan. Dan alhamdulillah, boleh saya sebut di sini? Ya, boleh ya. Jadi untuk pemirsa Cuko, saya hari ini sebagai warga Sumsel merasa sangat bangga dengan Bapak Kapolda, Pak Irjen Pol Eko. Beliau adalah donatur utama kita di Rezeki Dalu ini. Jadi saya merinding karena saya buktikan ketika saya turun ke kampung-kampung, ketika saya turun ke pelosok-pelosok, rata-rata mereka menyatakan Pak Kapolda pernah bantu sembako di sini, Pak Kapolda pernah datangi musola kami. Jadi saya tidak bermaksud apa-apa kepada pihak-pihak lain, tetapi beliaulah yang selama ini menyiapkan sembako kita, membantu kita. Makanya tidak salah kalau waktu beberapa bulan yang lalu Pak Kapolda kami beri penghargaan sebagai sahabat aktivis Sumatera Selatan. Karena beliau sangat luar biasa. Saya belum pernah ketemu seorang pejabat negara, seorang jenderal yang betul-betul tulus membantu masyarakat tanpa ada iming-iming politik apapun juga. Karena Kapolda Sumatera Selatan. Iya, memang saya harus mengakui juga ada beberapa pembina gencar gerakan cita rakyat seperti Ibu Anita juga pernah membantu kita, alhamdulillah. Kemudian ada salah satu pembina juga membantu. Tapi yang khusus pembina satu ini nggak mau disebutkan namanya. Dan selebihnya hasil usaha saya sendiri, dari bekerja, dari berusaha, ya ini hasil kita sendiri. Tapi yang paling penting 50% lebih, hampir boleh dibilang 50% semuanya dibantu oleh Pak Kapolda, Pak Irjen Pol. Oh, jadi berarti itu dari Bapak Kapolda. Ya. Setelah bincang-bincang kita ini kan itu dari organisasi. Sekarang kita kembali ke keluarga Kak. Gimana? Keluarga sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Anaknya berapa Kak? Istrinya berapa Kak? Ya kali aja kan istrinya, anak 3, istri 3. Biar masyarakat tahu ya, istri saya 1, nggak pernah nambah ya. Saya nggak pernah nambah dari dulu, istri cuma 1. Tapi anak saya 5.
Alhamdulillah bulan depan yang paling besar itu mau wisuda dari salah satu perguruan tinggi negeri di Sumsel. Kemudian nomor 2 baru masuk kuliah di kebidanan, ditinggalnya di mes ya. Di mes. Yang ketiga itu baru SD kelas 5, yang keempat SD kelas 2. Nah ini dapat bonus umur 1,5 tahun. Mestinya kami sudah, tapi tetap dapat anak. Gak apa-apa Kak, kalau mau nambah lagi juga gak apa-apa. Ada rencana lagi Saya nambah? sudah masuk 47 ini rasanya stop dulu. Atau istri yang mau nambah? Nah, jangan. Oke, Kak, di closing kita bincang ini, Putri mau nanya nih, ini kan sudah banyak tuh kandidat wali kota yang bermunculan. Menurut Bang Charma itu figur mana yang cocok untuk wali Kita kota bicara Bandung? figur ya, Ya, kriteria figur ya, ya, bukan nama ya. Baik. Palembang adalah sebuah kota megapolitan dengan kehidupan utama masyarakatnya adalah majemuk itu dalam sektor ekonomi yang berhubungan besar dengan perairan Sungai Musi. Itu harus dicatat. Yang kedua, sumber pendapatan masyarakat Palembang yang kedua terbesar adalah Palembang adalah kota transisi. Kota transisi, kota lintas pertemuan dari hulu ke hilir. Ya, pintu masuknya rata-rata kalau kita mau ke kota mana pasti melalui Palembang. Artinya kota transisi. Jadi bisnis utama di kota Palembang ini tentunya penghasilan masyarakatnya adalah berdagang dalam bidang ekonomi. Selain ada pegawai segala macam, tapi 80% itu adalah di bidang ekonomi perdagangan. Tentunya Palembang perlu sosok figur pemimpin yang mengerti karakteristik kota Palembang. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah calon pemimpin yang mengerti bagaimana menentaskan kemiskinan di kota Palembang. Mau tidak mau, suka tidak suka, data rakyat miskin kota di Palembang ini sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali kita ini aset-aset daerah yang belum dimaksimalkan secara optimal ya. Nah, harapan kami sebagai warga kota Palembang, figur pemimpin ke depan adalah mereka yang mengerti pertama karakteristik warga kota Palembang, kedua kondisi kehidupan ekonomi kota Palembang, yang ketiga dia mampu bagaimana cara mengembangkan begitu banyak aset yang ada di kota Palembang. Saya pikir 3 poin ini figur itu cocok. Dan kalau hari ini bermunculan banyak figur itu sah-sah saja, walaupun Belanda masih jauh istilahnya. Tapi bagi saya pribadi sih, siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin adalah mereka yang mampu membawa keadaan Palembang 2024 jauh lebih baik. Ya, seperti semboyannya Palembang Emas Darussalam. Emas itu madu. Ini harus kita tunggukan. Oke. Kak Charma, itu udah dari figur, keluarga, organisasi udah kita bahas di sini kan. Nah, untuk closing Bung Charma untuk Indonesia dan Sumsel, closingnya apa? Baik. Pemirsa Cukup dimanapun berada, sebagai manusia yang punya empati sosial, saya mengajak kita semua yang pertama, apapun yang akan kita kerjakan, pasang niat dulu yang baik. Ketika kita sudah menanamkan niat yang baik, insya Allah kita akan menemukan langkah-langkah ikhtiar yang baik. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa kita ini akan berujung dengan kematian. Ikhtiarnya sertakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah mauji wong Palembang itu aso-aso. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi silakan Anda melakukan apa saja, tetapi bekerjalah sesuai dengan kemampuan Anda. Syukuri dengan semua hasil yang kita dapatkan. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Bung Charma ya. Oke, jadi akhir cerita kita hari ini adalah salah satu contoh tokoh inspirasi yang patut kita contoh ya. Karena dari dapat penghargaan, itu Ya, organisasi yang sudah luar biasa bergerak di kota Palembang khususnya ya. Ya benar kan Bung, benar banget itu. Pokoknya buat kalian semua terima kasih sudah mendengarkan Cukup kita hari ini. Dan Bung Charma terima kasih sudah datang di Geraha 45. Ya, semoga kita bisa bekerja sama lagi ya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.